Halo guys, kenalin nama saya Nanda. Saya kelas 11 IPS 1 di Sumber Bogor. Dalam video ini kita akan membahas mengenai integrasi dan edukasi sosial. Selamat menonton. Baik, kita akan mulai dari integrasi sosial. Yang pertama itu adalah pengertian integrasi sosial. Apa sih pengertian integrasi sosial? Integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Pengertian integrasi sosial menurut Mikhail Banton, yaitu merupakan suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi yang penting pada perbedaan ras tersebut. Kita bisa lihat contoh integrasi sosial. Pada gambar pertama, masyarakat sedang melakukan gotong royong bersama-sama. Pada gambar kedua, melestarikan kebudayaan bangsa dengan mengikuti tarian dari asal kebudayaannya. Kedua, syarat-syarat integrasi sosial menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Kedua, norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Tiga, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal yang dilarang menurut kebudayaan. Ketiga, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Artinya, kelompok dengan homogenitas atau kesamaan lebih cepat terintegrasi dibandingkan dengan kelompok heterogen atau beragam. Kedua, besar kecilnya kelompok. Jadi dalam besar kecilnya kelompok, terdapat dua kelompok, yaitu kelompok besar yang artinya sulit membuat konsensus sehingga integrasi akan lambat terjadi. Sebaliknya, kelompok kecil mudah membuat konsensus sehingga integrasi cepat terjadi. Ketiga, mobilitas geografis atau perpindahan tempat, yang artinya semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula proses integrasi sosial. Keempat, efektivitas komunikasi, artinya semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat integrasi anggota masyarakat tercapai. Keempat, bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi ini diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya itu, peraturan sekolah yang harus dipatuhi. Kedua, integrasi fungsional. Integrasi ini terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya itu, suku Bugis suka melaut berfungsi sebagai penyedia hasil laut. Ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Contohnya itu polisi. Yang kelima, proses integrasi sosial. Yang pertama, proses interaksi. Artinya proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Kedua, kerjasama. Menurut Charles Hakoli mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Ketiga, proses akomodasi. Artinya, suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Yang terakhir, proses asimilasi. Artinya, proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat dalam kelompok manusia. Selanjutnya, keenam, faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ketiga, adanya musuh bersama dari luar sehingga dapat memperkuat
kesatuan masyarakat atau kelompok yang mengalami ancaman musuh tersebut. Keempat, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Kelima, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Keenam, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Ketujuh, perkawinan campuran atau amalgamasi. Ketujuh, syarat-syarat kebudayaan asing agar mudah diterima. 1. Tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. 2. Kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. 3. Adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. 5. Kebudayaan itu bersifat kebendaan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Kita bisa lihat contoh pada gambar pertama, masyarakat sedang main hakim sendiri. Sedangkan pada gambar kedua, siswa dan guru sedang melakukan musyawarah bersama-sama. Menurut Sujono Sekanto, reintegrasi sosial adalah proses pembentukan kembali nilai dan norma untuk menyesuaikan diri dengan lembaga yang telah berubah. Selanjutnya, situasi disintegrasi sosial. Di dalam situasi disintegrasi sosial dapat mengakibatkan kondisi yang chaos atau kacau, di mana pada disintegrasi sosial, nilai dan norma memudar kondisi masyarakat, tidak ada keseimbangan ataupun keteraturan, akhirnya masyarakat chaos atau kacau. Jadi, setelah kacau, masyarakat banyak berbuat kriminalitas, misalnya pada remaja, berbuat kenakalan remaja, kemudian menggunakan narkoba, dan lain-lain. Bisa juga terjadinya kekerasan. Akhirnya muncul namanya kondisi anomie. Artinya, keadaan di mana masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Upaya reintegrasi sosial di masyarakat. 1. Mencari solusi terbaik bila terdapat pihak lain yang melakukan penolakan. Artinya, perundingan dapat dilakukan dengan cara apa saja, mulai musyawarah, voting, dan masih banyak lagi, yang tidak memerlukan terjadinya aksi penolakan yang dapat merugikan bagi siapa saja. Kedua, individu harus sadar akan pentingnya berbangsa. Hal penting ini memang diperlukan pada upaya reintegrasi sosial. Ya karena dengan adanya kesadaran diri, dapat mempunyai jiwa dan kewarganegaraan, agar kehidupan di masyarakat tetap terjaga dan rukun. 3. Bila terjadi penyimpangan dalam masyarakat, selesaikan melalui jalur hukum. Maksudnya adalah, bila ada salah satu pihak yang reintegrasi sosial menyimpang dari hukum, maka pihak yang bersangkutan akan dilaporkan kepada pihak hukum yang berwenang, agar bisa diberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukannya. Dan keempat, bila perselisihan telah mengarah pada terjadinya konflik, maka minta bantuan militer. Artinya, apabila konflik yang terjadi sudah adanya kekerasan, maka harus meminta bantuan. Oke, jadi itu saja pembahasan kita di video kali